Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, selamat berjumpa kembali lagi dengan Kak Made. Kali ini Kak Made seperti biasa akan membawakan cerita dongeng ceria Nusantara melalui layanan storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara. Yuk teman-teman, siapa anak hebat angkat tangan? Saya. Siapa anak pintar angkat tangan? Saya. Nah, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajarnya dan membacanya ya teman-teman. Kak Madi seperti biasa kembali lagi dengan cerita hebat buat teman-teman yang ada di rumah. Kak Made lepas masker dulu. Nah, jangan lupa memakai maskernya ya teman-teman ya. Koleksi perpustakaan yaitu majalah anak-anak Bobo. Di dalamnya ada cerita yang hebat buat adik-adik. Nah, Kak Made akan membawakan cerita ini. Semoga teman-teman sudah siap menyaksikannya ya teman-teman. Oke. Judulnya yaitu Piala Asli. Nah, ditulis oleh Nurhayati Puji Astuti. Piala Asli. Asli itu artinya bukan yang palsu, teman-teman. Oh, Ibu tidak mengerti betapa inginnya Yuda memiliki piala, Ibu. Piala seperti milik Rian, berjejer-jejer di dalam lemari rumahnya. Semua piala itu ada tulisannya, Ibu. Semua piala itu sering dibersihkan. Milik Rian dipamerkan pada setiap teman yang datang ke rumahnya. Kata Yuda kepada ibunya. Piala asli, ujar ibu sambil menggelengkan kepalanya. Aku juga bisa dapat, Ibu, ujar Yuda lagi. Meyakinkan minggu depan soalnya ada lomba lari berkelompok, pemenangnya dapat piala. Di sekolah Yuda beli pialanya di toko piala seberang sekolah. Kata Yuda, kalau aku tidak menang, ibu bisa belikan piala di sama toko itu. Nah, kebetulan di depan sekolahnya ada menjual piala. Nah, sekolah ini membeli piala di depan sekolahnya. Yuda meminta ibunya kalau ikut berlomba, kalau tidak menang ibu bisa membelikan pialanya di toko tersebut. Nanti pialanya ibu hadiahkan kepadaku. Ibu menggeleng kepalanya. Semua temanku punya piala, Ibu. Terus buat apa? Kata ibu. Yuda hanya terdiam. Seperti berpikir. Untuk dipamerkan, Ibu. Kata Yuda. Yuda menunduk. Kalau begitu, ia punya piala, maka piala itu akan ditaruh di ruangan tamu supaya bisa dilihat tamu-tamu yang datang. Ibu akan memberi kamu piala. Ibu bangkit dari duduknya. Ibu berjanji akan memberi Yuda piala. Yuda pun ikut berdiri dengan letih. Kelihatannya ibu tidak sepakat, teman-teman. Kalau kau rajin membantu ibu memasak,
Yuda melotot. Bantu ibu memasak? Kan buat anak perempuan, ibu. Kamu mau piala apa tidak? Kata ibu. Yuda menganggukkan kepalanya. Tidak bisa, ibu tidak bisa dirayu. Seperti ibu-ibu yang lain. Ibu membuat Yuda kesal karena Yuda tidak berhasil menggoda ibu. Ibu, kamu tidak mau membelikan Yuda piala. Menunduk, Bowo betul. Ibu memang tidak suka, tidak mau membelikan kamu piala. Masa ibu tidak mau membelikan piala untuk anak sendiri? Kalau kamu punya piala, kan senang. Itu artinya kamu hebat, kata ibu. Yuda mengangguk dengan bangga. Mamaku membelikan aku piala, biar aku senang meskipun aku tidak pernah juara apa-apa. Terus kamu bilang apa kalau ada yang tanya, itu piala lomba apa? Bowo seperti berpikir, bilang aja menang lomba macam-macam. Yuda menganggukkan kepalanya. Kalau yang seperti itu, ibu pasti tidak suka. Ibu tidak suka berbohong, kata Yuda. Piala itu pun belum juga ibu pesan. Tidak juga ibu belikan. Padahal Ibu Tito kemarin membelikan piala menggambar, teman-teman, waktu ada lomba menggambar di sekolah. Tito tidak juara pada saat itu. Tito hanya ikut lomba. Tetapi ibunya membelikan piala. Setiap hari ibu mengajari Yuda. Nah, sementara Yuda setiap harinya dilajari ibu memasak. Yuda merasa ia semakin pintar karena setiap hari ibu melajari memasak. Yuda pun bahkan tidak takut lagi terkena percikan minyak di tangannya, karena ia memang sudah terbiasa. Akan tetapi Yuda malu kalau ada temannya yang tahu kalau dia sering memasak di rumah bersama ibu. Karena teman-teman lelaki yang sesama Yuda di sekolah tidak ada yang bisa memasak, teman-teman. Ayah pun berkata, "Chef itu kebanyakan laki-laki, Yuda." Ibu pun ikut mengangguk, teman-teman. Akan tetapi ada yang Yuda masih belum mengerti. Apa hubungannya piala sama Yuda dengan latihannya memasak sehari-hari, kata Yuda. Yuda belum mengerti. Hari ini akhirnya Yuda pun, teman-teman, tahu setelah ia maju ke depan panggung dan mendapatkan piala. Nah, lomba apa, teman-teman? Lomba memasak. Ternyata ibu mendaftarkan Yuda secara diam-diam. Yuda baru tahu ketika sampai di depan panggung dan memegang salah satu piala memasaknya.
lomba memasak kue. Nah, ternyata lomba memasak kue. Itu gampang sekali. Yuda sudah ahlinya memasak kue karena ibu sering mengajari Yuda. Bahkan bukan hanya memasak kue loh teman-teman. Ibu mengajari Yuda menghias kue supaya lebih cantik. Dan itu keahlian Yuda sudah sekarang. Sekarang Yuda menyentuh piala. Di tangannya piala itu asli, bukan piala palsu yang seperti teman-temannya yang dibelikan oleh ibunya walaupun tidak memenangkan lomba. Piala hasil prestasi yang Yuda raih, bukan piala yang dibeli di toko piala. Bagaimana rasanya? Ibu pun berkata. Yuda pun tersipu malu. Malu. Lalu Yuda pun perlahan memeluk ibu, mengucapkan terima kasih ibu. Karena ibu, aku mendapat piala. Mungkin benar apa kata ibu. Yuda berbakat jadi seorang chef. Sepertinya Yuda berpikir, ibu, aku bercita-cita untuk menjadi pilot. Sepertinya aku mengurungkan niatku menjadi pilot. Aku hanya ingin menjadi chef. Dan Yuda pun tersenyum dan sangat bahagia sambil membawa pialanya. Nah, teman-teman, seperti itu cerita dongeng cerita ceria Nusantara kali ini dari Kak Madi. Selamat berjumpa di cerita Kak Madi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.